yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah berada di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali. Emang sudah pesan? Lalu saksi Richard menjawab, sudah ibu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore 8 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Tiba sekitar pukul 15.24. Terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian pukul 15.40 saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizawibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat turun dari pintu sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi melakukan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang ikut melaksanakan PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr kaliber 223 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard dan saksi Kuat turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard bertemu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard bersama korban keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adjan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakuban, dan saksi Farhan Sabilah. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban.
Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nobriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Ricky Rizal melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Ricky Rizal dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia?" Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Ricky Rizal Wibowo oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa yang ingin merampas nyawa korban ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niat tersebut. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata saksi Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Ricky Rizal sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak terdakwa. Dan saksi Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat terdakwa tersebut dengan menjawab enggak tahu. Bahwa atas perkataan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa yang sedang duduk di sofa panjang keluarga lantai 3. Saksi Richard kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa. Di saat yang sama perkataan terdakwa juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban,
Lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard. Disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana 1 kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa pada saat saksi Ricky turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard. Naik sampai dengan waktu menemui terdakwa Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa meminta saksi untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magasin Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin senjata tersebut untuk mengikuti permintaan terdakwa. Pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru ke dalam magasin senjata api yang diberikan oleh terdakwa, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian 9 peluru digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard untuk menembak korban yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban. Lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Lumiu untuk menembak korban dengan skenario-nya adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat terdakwa menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan perihal pelaksanaan merampas nyawa korban akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan untuk merampas nyawa korban Nofriansyah, di mana saksi Putri juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 346 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban kepada saksi Richard yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard, ada, disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban. Lalu saksi Richard
turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri senjata api HS yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api milik korban kepada terdakwa, saksi Richard melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 juga diketahui saksi Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi dan saksi Putri yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan niatnya, tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa dengan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan korban dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 346. Begitupun juga saksi Ricky Rizal, saksi Richard, saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satupun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat tersebut dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri. Padahal terhadap saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Kemudian saksi Putri Chandrawati tuntut turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 346 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampas nyawa korban dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus nomor polisi B1MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turun serta pergi ke rumah dinas Duren 346. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 346 dan tetap tinggal di rumah Saguling nomor 29. Terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi Ricky Rizal. Selanjutnya masih ada kesempatan bagi saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa yang hendak merampas nyawa korban. Sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 346. Selanjutnya mobil yang dikemudikan saksi Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.06 WIB. Sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.07 WIB, korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan
dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas dari saksi Ma'ruf, melainkan tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah. Sedangkan saksi Ricky Rizal yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 346, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi tetap tidak memberitahu korban supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.08 terdakwa Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wekaton selaku supir menuju ke rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban dan saksi Farhan Sabilah. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Hasan Romen turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 346. Selanjutnya terdakwa menyuruh supirnya untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu terdakwa langsung bergegas turun dari mobil. Senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Ferdi Sambo. Melihat kejadian tersebut, Azan Romer berada di samping terdakwa Ferdi Sambo hendak memungut senjata api tersebut. Akan tapi dicegah oleh terdakwa dengan mengatakan, "Biar saya saja yang mengambil." Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh terdakwa yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan dan senjata api tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya pukul 17.11 terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto. Di saat bersamaan saksi Ricky Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban. Akan tapi saksi Ricky Rizal tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat melihat terdakwa dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa mengatakan, "Kuat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa dan berdiri di samping kanan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Richard, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan.
Sekira pukul 17.12, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa tersebut dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri di dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa. Kemudian atas penyampaian tersebut menyebabkan korban tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal dan korban tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban sampai ke hadapan terdakwa dan saksi Richard Lumio saat itu saksi Kuat masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa. Dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di samping kanan. Di samping kanan terdakwa Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat. Woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan pada Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban. Setelah mendengarkan teriakan terdakwa,